porsi ini mah kenyang banget ini mah. Makanya nggak heran tuh kalau warung Mang Ali nggak pernah sepi nih foodies. Mie bakso dan bakso chili oilnya itu mulai dari 10.000 aja. Malahan cuma dengan 8.000 nih guys, kamu tuh udah bisa makan mie ayam lazis. Ini harganya 20 ribuan. Kalau yang ini harganya 10 ribu. Kok 10 ribu? Wah, udah bisa kenyang ini mah foodies. Ini dia nih mie kocok luar biasa banget yang harganya 20.000 nih foodies. Isinya mie kuning homemade, toge, kikil dengan taburan seledri dan juga bawang goreng lalu disiram sama kuah kaldu. Wangi bawangnya kerasa banget. Cium. Gurih, segar foodies. Malah karena mie itu proses pembuatannya direbus dicampurin sama si toge ya foodies. Di kuahnya ini malah berasa segar togenya juga. Dan somehow entah mengapa bumbunya tuh ngeresep banget ke mie-nya. Tapi nggak yang lodroh gitu, bukan yang ngembang gitu mie-nya. Dulu di Tabarbana. Plus 10.000 aura. Sigma boy. Kalau kata Tasya, ini grade-nya adalah grade B. Kenapa grade B? Bisa-bisa nggak berhenti makannya foodies. Sekelepek-kelepek itu tuh lidah Tasya ketemu sama pesona lazisnya mie kocok Bandung Mang Ali ya. Wow, kikilnya gede banget. Ada tulang-tulangnya juga foodies. Kita seruput ya. Ini sih kikil yang anaknya gokil foodies. Teksturnya kenyal-kenyal, kayak kan kolagen juga. Menambah kenikmatan duniawi. Kalau kamu pecinta mie kocok, kudu mesti harus cobain kesini foodies. Kalau yang barusan itu mie kocok luar biasa dengan topping kikil kaki sapi. Nah yang ini mie kocok hemat yang harganya 10.000 only. Bedanya yang ini pakainya kikil kulit kepala sapi foodies. Tapi ini untuk ukuran kulit kepala, dia tebal juga loh foodies. Dan teksturnya kenyal-kenyal gitu foodies. Kenyal-kenyal kayak akan kolagen, tapi agak-agak netral gitu rasanya. Ada, tapi light banget rasanya dibandingin samanya si kikil yang enaknya gokil tadi. Teksturnya ini juga sama-sama jiggle dan kenyal, tapi dia lebih lembut. Kelihatan nggak tadi pas ketariknya, wing gitu. Kalau itu kan tadi pas digigit agak padat gitu ya foodies ya, si kulit kepala. Kalau kikil dia lebih lembut, terus lebih gurih. Biar makin seger, bisa kali itu sekalian kita icip yuk es cendol alpukatnya. Tenang, harganya sama-sama receh kok, cuma 10.000 aja. Seger. Manisnya ada pakai banget. Creamy-nya juga ada, gurih-gurih dari santannya foodies. Segernya pakai banget foodies. Kalau kalian pengen coba, langsung aja cus, monggo datang ke sini foodies. Untuk alamat lengkapnya, tinggal scan QR code yang ada di layar. Yang pastinya makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Rebutan kursi demi bisa duduk di DPR. Eits, bukan DPR Senayan ya foodies. Di Semarang rebutannya di warung DPR alias warung di bawah pohon foodies. Kepo kan jualan apa sih? Yuk atuh bareng sama Kiki Farel ketemu sama ketua DPR-nya langsung. Skuy. Foodies, waduh, nih ikan belanak yang katanya ada telurnya. Oh, Pak, ini telurnya yang mana sih, Pak? Yang ini nih. Oh iya, yang di dalam ini, Bos. Oh, tuh dalam sini nih ada ikan belanak isi telur. Bismillahirrahmanirrahim. Yes foodies, ini dia alasan kenapa warung DPR Semarang jadi ramai pakai banget. Karena menu ikan belanak bertelurnya nih. Wadidaw. Foodies, karena ikan belanak bertelur terbatas, jadi warung DPR juga menyediakan pilihan ikan lainnya nih, seperti kerapu, baronang, mujair, dan masih banyak lagi. Ada udang gorengnya juga loh foodies. Jadi sampai sini paham kan kenapa warung yang buka jam 11 siang ini langsung diserbu sama pengunjung? Yes, karena rebutan kuota ikan belanaknya tuh foodies. Yuk
Kita dudukin kursi panasnya dan literally di bawah pohon ya. Lengkap dengan sambal dadaknya yang menggoda nih. Wih, super merah foodies. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Empuk banget. Dan itu kayak kalau digigit tuh bukannya kenyal tapi langsung buyar. Tuh. Sedap banget sampai ke dalam-dalam parah. Foodies, untuk rasa ikan belanak ini mirip ke ikan bandeng. Cuman yang bikin beda nih, ikan belanak ini punya duri tipis yang jauh lebih sedikit. Jadi bikinnya makan ikan bisa lebih auto lahap. Ini kecil-kecil ternyata. Oh, telurnya lumayan nih. Oh, ukurannya ini besar juga nih telurnya. Nah, mari kita makan. Empuk banget. Jadi bukan kenyal ya, tapi dia empuk. Dan telurnya ini gurih, ngeresep banget bumbunya. Dan nggak amis sama sekali. Makanya tadi sebelum digoreng sama bapaknya itu, selain ikannya sudah dibumbuin, dia itu direndam lagi sama air bumbuan. Foodies, ikan belakang mantep banget. Telur ikannya lazis, udangnya juga gede dan fresh. Wah, mantep banget nih. Pokoknya mah semua di warung DPR Semarang nggak ada yang ngecewain ya. Yuk, buat yang kepengen cobain, just langsung aja meluncur ke warung DPR di Jalan Melati Utara, Semarang, Jawa Tengah. Bukan dari jam 11 siang ya, sampai jam 4 sore aja. Makanannya enak, tapi harganya murah meriah. Cuma dimakan receh, menu receh, tapi rasa enggak recehan. Foodies, buat kaum mendang-mending udah pasti milih donat gemoy dengan topping melimpah begini gak sih? Bener, ini harganya 8.000, tapi nggak kalah rasanya kayak donat-donat yang mahal di luar sana, Foodies. Dia kasih macanya itu nggak pelit, Foodies. Tuh, banyak banget kan tuh, kasih macanya banyak banget. Terus di sini ada almondnya juga, Foodies. Tuh kan, satu donat cuma 8.000 aja tuh Foodies. Dia kasih macanya itu nggak pelit, Foodies. Tuh, banyak banget kan tuh. Kasih macanya banyak banget. Terus di sini ada almondnya juga, Foodies. Kalian bisa lihat ini dia ada rongga-rongga yang nggak terlalu padat. Jadi kalau misalnya kalian makan donat ini rasanya kayak empuk-empuk gitu. Pas di lidah itu enak banget. Wah, dari tampilannya aja udah bikin ngiler, cakep bener. Dan ternyata Foodies rasanya juga nggak kalah enak. Manis tapi agak bitter dari teh hijau Jepang dipadu sama gurih nati almond. Wah, lezat tos maknyos. Manisnya juga masih aman loh. Gimana? Masih kurang kenyang? Tenang, ada pizza juga nih yang harganya 20.000 aja. Toppingnya juga ambiar-ambiaran dong, nggak kalah sama topping donat.
Yaps, warung kekinian yang ada dekat kampus ternama ini emang jawarannya bikin camilan dengan topping yang melimpah. Ini sih emang slice jumbo foodies. Dan sesuai namanya, Meat Lovers ini toppingnya ada aneka jenis perdagingan dengan base pizza dari saus tomat dan mozzarella. Kebayangnya foodies, ada asam segar dari saus tomat, ketemu sama gurih yang light dari mozza. Ugal-ugalan enaknya. Pas digigit, nih rotinya langsung kayak kenyal-kenyal gitu. Teksturnya enak banget. Terus sosisnya juga berasa, dagingnya berasa banget. Beefnya juga ini bukan beef sembarangan, tapi berasa banget dagingnya. Meski ada 3 jenis daging, semuanya ini punya tekstur yang berbeza. Crunchy dari pepperoni, kenyalnya beef sosis, dan lembut dari smoked beef jadi kesatuan yang andalita. Wah, berasa banget ya kalau bahannya premium. It's so yummy foodies. Pizza yang satu ini cocok banget nih buat kamu yang cinta mati sama keju. Macam-macam kejunya foodies, manjain lidah dan teksturnya juga bervariasi. Ih, manyos. Sekali gigit tuh ya, rasanya pecah. Ada manis-manis dari saus keju, asin dari red cheddar, dan juga sedikit gurih dari mozza. Nah, buat foodies yang kepo nih sama pizza dan donat menawan dengan harga recehan ini, bisa cus langsung ke Dorai di Rawablong. Harganya dari 8.000 aja foodies. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan foodies. Menu yang disediain emang gak macam-macam foodies, cuma ayam, bebek, tahu, dan tempe goreng. Tapi yang bikin ketagihan ya sambal kacangnya nih foodies. Foodies, ini dia nih ayam goreng sambal kacang, kacangnya kacang mete foodies. Dan ada lagi nih pilihan lainnya, ada sambal bawang juga. Wow. Foodies, aku cinta banget ini sama tekstur ayamnya. Jadi kan ayamnya tuh emang udah diungkep ya. Bener-bener jadinya tuh lembut. Cuma setelah digoreng, pinggirannya super garing. Terus juga bumbu ungkepannya meresap sampai ke dalam, jadi bener-bener gurih. Apalagi kalau dipaduin sama sambal kacang metenya ini. Wow, kombinasi yang perfect banget. Ayam gorengnya aja, aduh endless kebangetan. Apalagi kalau udah diselimutin sama sambal kacang yang super medok kayak begini. Heran ya kalau 500 potong ayam bisa ludes dalam sehari foodies. Dari sambal kacangnya sendiri tuh beda ya sama sambal kacang biasanya. Jadi kan kalau sambal kacang biasanya di nasi uduk Betawi itu bener-bener encer. Ini tuh lihat nih, ini foodies. Kentalnya ngentel banget tuh. Tuh diginin aja tuh sampai nggak jatuh. Karena memang kacangnya tuh banyak banget, rasanya tuh jadi kuat banget, dan juga gurihnya tuh loh, bener-bener nyampur nih, gurih ayam sama gurih dari sambal kacangnya tuh jadi satu. Wow. Karena pakai kacang mete, rasa sambal kacangnya tuh jauh lebih gurih, teksturnya lebih creamy dan gak menggumpal. Nih, udah mantep banget ya nih. Yang aku suka dari sambal kacangnya itu jadi selain gurih dari kacangnya sendiri, bumbu dari bawang putihnya tuh wangi banget. Terus juga di sini tuh tingkat kepedesannya bisa di request foodies. Jadi ada level 1 sampai 10. Jadi tergantung, kalau foodies suka pedas bisa pesan yang di 10. Tapi kalau nggak kuat bisa yang normal-normal aja. Kalau aku nih di level 5. Jadi pedasnya dapet, cuma nggak terlalu pedas. Kalau sambal kacang berasa kurang nampol, masih ada nih sambal bawang yang siap bikin suapan foodies jadi lebih menyala. Foodies, jadi kalau ini sambal bawangnya tuh emang no play-play ya, pedas nih foodies. Jadi meskipun dia udah digoreng, ini tuh nggak mengurangi kadar kepedesannya, nggak mengurangi kadar kenikmatannya. Ini tuh
perpaduan cabai rawit sama bawang putihnya pas banget Foodies. Pedasnya nampol nih. Sambal bawangnya ini approve ya Foodies. Ayam gorengnya juga approve dong. Sambal kacang metenya apalagi. Gak heran ya kalau warung ini tuh rame terus. Lokasinya juga strategis Foodies, deket dengan kampus. Dijamin deh ramah banget itu buat kantong mahasiswa alias receh dong. Makan receh, bener receh, tapi rasa gak recehan. Katanya ada yang jual ikan laut. Ada Kak, langsung aja ke dalam ya. Dalam? Iya, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini mana nih tempatnya nih? Wih, Foodies, ikannya gede banget Foodies. Indonesia Jaya. Ini ikannya bisa ditaikin ya. Ini kan saya naikin bisa no. Ikan terbang. Bisa aja nih Ratu Macan Pulau Gebang. By the way, ini bukan ikan terbang ya Foodies, tapi ikan tuna yang ada di Gilmo Fish House. Di sini tuh emang spesialis sashimi dan dry age dari ikan-ikan lokal di Indonesia yang diolah pakai teknik kuliner Jepang tuh Foodies. Ikannya fresh loh, ditangkap dan dikirim langsung dari perairan Lombok dan Bali. Wih, mantap. Bang, Ya, Po. jualan ikan. Jualan dong kita. Ini Foodies ikannya. Ini. Mau dong beli sekilo, mau di balado. Ini tuna kan? Iya, ini bener tuna. Tuna. Ya mas sekilo. Kalau sekarang nggak bisa. Terus kapan? Caranya nanti kita lelang. Dilelang. Iya dong. Ikan dilelang. Ya iya. Ini belinya gimana? Ya nanti berebut, harganya main tinggi-tinggian. Jadi kalau misalkan saya kalah, saya nggak makan dong. Ya iya, makanya Po harus menang. Nyuci piring dong. Masa bagaimana Foodies? Ini kalau harganya nggak tinggi, kita nggak bisa beli, nggak bisa kemakan. Aman aja Mpok, modal nekat aja dulu buat kasih harga saat lelang. Urusan menang kalah ya belakangan ya. Selain lelang, ada live cutting show kayak di Jepang gitu loh Foodies. Tapi kudu reservasi dulu ya, soalnya cuma tersedia 30 seat aja. Jenis ikannya pakai big eye tuna dengan berat 48 kilo Foodies. Jenis ini punya kandungan lemak yang tinggi. Jadi teksturnya tuh lembut banget. Cocok nih buat sashimi grade premium. Otomatis ya rasanya kayak raw banget. Wih, gede banget palanya. Ih, gede banget. Proses live cutting show tuh biasanya dimulai dari memisahkan bagian kepala, sirip, dan juga ekor. Lanjut proses file atau melepaskan daging dari duri. Terakhir, daging bagian punggung dan juga perut dipotong kotak ukuran kecil Foodies. Nggak bakal lama, cus icipin gohu tuna ponzu. Isiannya tuh ada tuna yang dipaduin sama jeruk, cabai, dan juga bawang merah. Foodies, nih kita makan sambil nonton motong ikan. Bismillahirrahmanirrahim. Gak amis. Enak banget, fresh. Foodies, kita mau ngerokin ikan. Padahal ikannya nggak masuk angin. Nggak gitu ya Mpok, ngerok ikan tuna kayak begini tuh emang ngasih pengalaman dan juga tekstur yang beda banget Foodies. Biasanya daging yang deket tulang bagian tengah itu tuh yang best. Tadi pas kita cobain ya, ngerok-ngerok ikan itu tuh ikannya kagak amis, masa udah gitu manisnya tapi manis yang alami yang kayak seger gitu. Rasanya lelang. Termulai lelang ini ada mata
ada kamatoro itu pipi kiri sama pipi kanan, pipi tuna, dagingnya tuh kata chefnya lembut kayak gepuk. Rp100.000 dari sekarang. Oke. Ayo. Ya. 110.000. Oke. 120 ya. 150. 160. No. Nih. 400. Nggak heran ya foodies kalau bagian pipi tuna tuh kayak mahal banget. Selain jumlahnya yang limited, tekstur bagian pipi itu mirip banget sama daging sapi. Jadi punya rasa gurih yang natural. Lazis. Storing atau Foodies, pakai tangan aja proses bisa. Ada wasabinya. mengurangi kadar air juga. Wasabinya padahal Itu bagian secil luarnya banget, secil. Di udah lidah, beda. di lidah kena wasabinya. Dan biasanya yang saya Enak, tahu kan mereka beda sudah sama cabai rawit, bukan rawit hijau. rich ya. By the way, selain bisa ngasih rasa umami di tuna, wasabi juga bisa jadi antibakteri alami buat mencegah keracunan saat konsumsi ikan mentah. Mantep kan? Yuk Dempo kita lanjut yuk cobain tuna dry age-nya nih. Biasanya tuna dry age itu diproses selama 3-14 hari sampai kadar airnya tuh berkurang. Tapi justru bisa ngehasilin rasa umami yang lebih kuat loh foodies. Foodies, yang putih ini sama yang merah lembutan yang putih. Nih, merah sama putih. Bendera Indonesia. Foodies, wasabinya kebanyakan. Sampai ke kuping, sampai ke kuping. Lebih tepatnya Enak dari sih, bikin lagi, enak. Rasanya raw, Jadi mungkin makan makan ikan. Foodies, kalau olahan mentahnya aja udah enak, gimana yang matangnya ya nggak sih? Wah, enak kuadrat nih kayaknya. Ya Allah, ini kayak steak tahu tuh. Kayak steak daging gitu tapi ini ikan, no. Tuh, bismillahirrahmanirrahim. Enak banget tuh dagingnya tuh, mateng. Kayak gepuk, kayak kalau daging gepuk kan seratnya serat-seratnya kasar. Kalau ini mirip daging gepuk tapi lembut, no. Warnanya juga, no. Cakep banget, no. So, gimana foodies? Jadi pengen makan tuna yang tuna banget nggak sih? Gilmo Fish House bukanya setiap hari ya, dari jam 11 siang sampai jam setengah 10 malam. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Wah, molor banget. Mochi Giant Super Lumer. Ada FOMO tuh foodies ya, sampai antriannya bikin macet jalanan. Konsepnya open kitchen gitu. Mochi dibentuk dan diisi di depan para pembeli dengan 3 pilihan krim dan 3 pilihan buah premium. Varian krimnya ada mangga, stroberi, tiramisu, dan biskuit. Sedangkan buahnya bisa pilih anggur muskat, leci, stroberi, dan mangga. Semuanya laris manis loh, bisa habis stok 10 kg buah setiap hari. Ngiler deh sampai ke ubun-ubun. Satu mochi giant ini setara dengan 10 mochi mungil tuh foodies.
Saya mau lihat dulu bagaimana teksturnya. Jadi mochi itu harus molor. Wah, molor banget. Campurannya tepung ketan, susu bubuk, dan mentega. Bikin mochinya jadi super kenyal banget. Sehari kudu nyetok sampai 30 kg mochi nih foodies. Wah, itu setara dengan sampai 500 hingga 600 porsi foodies. Mochi ini bisa tahan 3 sampai 4 jam di suhu ruangan. Aman lah kalau foodies mau jajan sekalian buka jasa just tip. Jadi ada rasa segar, ada rasa buah-buahannya. Nih, tuh, buahnya tuh melimpah banget, ada anggur. Enak banget. Terus ini strawberry. Tuh, strawberry. Cobain. Wow. Paduan buah anggur yang segar, stroberi yang ada asam-asamnya, dan leci manis bikin rasa mochi terasa fresh. Topping red velvet ini juga terasa pas aja gitu loh di lidah. Asik ya? Nah, kalau mau cobain yang mungil-mungil, ini juga ada foodies. Harganya mulai dari Rp5.000 dengan 20 varian mochi yang bisa dipilih. Wow. Cuy nyoy. Kita cobain ya. Wow, menurut saya ini kalau misalnya kamu pengen makan untuk 1 kali lahap doang, ini cocok banget. Ini pas banget. Kalau foodies mau coba, bisa banget nih standby dari jam buka awal di jam 4 sore. Tapi nih foodies dari jam 3 sore juga ada yang udah pada nunggu loh. Waduh. Makan receh, menu receh tapi rasa nggak recehan. Saya mau take away dulu, mau bawa pulang. Enak. Sana ada, sini ada. Yes, catat ya foodies, kedua makanan ini cuma sama nama depannya doang. Sama-sama martabak, tapi ada yang isinya pakai balungan atau tulangan. Dan ada yang diisi pakai daging cincang. Keduanya bakal dibahas tuntas sama makan receh. Sana ada, sini ada nih, spesial buat kamu foodies kesayanganku. Hey warga Gresik, kalian mah udah biasa lah ya sama martabak balungan dengan ukuran yang gak umum begini nih, ya kan? Kulit lumpia setipis itu harus bertarung dong buat ngebungkus isian bihun, usus, dan juga tulangan ayam dengan ukuran yang lumayan gede nih. Nah, beda di sana, beda di sini. Isiannya sih sama-sama banyak, tapi beda tipe ya. Di sini pakai isian daun bawang, daging cincang berbumbu, dan juga telur. Ukuran tebalnya juga nggak main-main sih foodies. Luarnya tipe kulit yang garing, isian yang ngasih rasa gurih-gurih manis, and bisa dimakan pakai cuko asam segar atau acar. Bingung nggak sih mau pilih martabak di sana, apa yang di sini ya? Ya udah, spill dong ke makan receh ya foodies. Kalian pilih yang mana nih, oke? Foodies, ini sate dicabein apa cabe dikasih sate ya? Bawang merahnya juga nggak kalah barbar nih ngasihnya. Kira-kira bakalan tahan gak sih kamu? Sensasi makan pedas tapi bikin lagi nih kayaknya. Menu-menu di sini emang terkenal dengan level pedasnya yang gokil parah foodies. Buat kamu-kamu nih para pecinta pedas, just langsung aja scan barcode di layar kamu, oke? Mojang Priangan. Teteh namanya siapa? Talia. Saya Rizal Akbar. Nah, kali ini foodies aku akan mengajak mereka untuk mengikuti tantanganku. Makan makanan pedas ini foodies. Ini sate bumbu bawang pedas dan juga ini sate merah pedas tuh yang ada di sini. Teh, kalau Teteh berhasil memakan ini dan tidak kepedasan sama sekali dan tidak menyerah, aku akan mentraktir Teteh makan di sini. Setuju? Oke foodies, kita mulai. 3, 2, 1. Ayo Teh.
bagaimana rasanya? Ayo teh, tahan gak tuh dengan pedasnya cabai rawit ala Dansa Rasa? Pedasnya nggak main-main foodies, dari campuran cabai rawit, bawang merah, dan juga bawang putih. Aroma dan rasa pedasnya itu campur aduk nikmat bener. Bagaimana nih? Aku suapin deh kamu nih. Nih. Ini Foodies, ini cabenya banyak banget. Kamu harus makan ya. Gimana? Pedas banget. Tapi masih enak ini. Masih enak beneran. Tuh kan foodies, meskipun pedasnya level up, teteh-teteh ini kayaknya emang pecinta pedas deh. Masih lahap aja gitu meski udah kepedesan. Sate sapi merah pedas ini udah dibakar selama 20 menitan dan udah dimarinasi dengan bumbu spesial seperti bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan juga sedikit ketumbar. Nah kalau sate ini biasanya kan ada manis-manisnya. Sementara nih foodies, kalau sate yang ini lebih tebal rasa rempahnya. Nah, sekarang nih kalau aku nilai dari 5 sampai 10, kalian nilai pedasan ini di tingkat berapa? Pedasnya 9. 9, tapi enak kan? Ini bikin kita semakin semangat untuk makan kan? Minimal rara gitu mukanya. Oke, Foodies. Eits, ternyata Warlock Bandung tahan-tahan aja ya sama pedas. Tapi dari ekspresinya sih kepedesan juga tuh kayaknya. Ini adalah versi yang berbeda tapi tetap pedes banget, juara tuh Foodies. Wow! Ini tetenya kuat-kuat semua Foodies. Aku yang sebagai pecinta pedas, jujur ini jauh lebih pedas dibandingkan yang ini sepertinya. Karena kalau ini tuh kan sambalnya tuh digoreng dulu, kalau ini betul-betul mentah gitu Foodies. Nah foodies, kalau sate yang dimakan Rizal ini namanya sate ayam bumbu bawang. Pakai cabai rawit segar, tomat, dan juga irisan bawang merah. Pedasnya sih nggak kalah nampol, tapi ada tambahan sensasi segar dari tomatnya. Racikan menu otentik di sini tuh dibuat selama berbulan-bulan loh. Iya, jadi buat kami penasaran nih ke Desat-Sat langsung ke sini, oke? Harganya pun masih masuk di kantong kita kok foodies. Start dari 30 ribuan aja udah kenyang nikmat deh tuh. Nah, buat yang mau tahu nih info detail warungnya, ya udah cus langsung aja scan barcode di pojok kanan bawah layar kamu. Oke, foodies? Mau tahu rekomendasi makanan yang seru, enak, nikmat, dan luar biasa? Tonton terus Makan Receh, menu receh tapi rasa gak recehan.